Programnya besar karena Allah Maha Besar. Ini rumah Allah, masjid Allah. Tinggal bagaimana kita menjadikan masjid ini tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan membersamai lahirnya menjalan itu memang ada ayat-ayat fondasi yang betul-betul umat di awal-awal itu betul-betul istilah anak milenial sekarang itu ngejos 3529 itu ayat pamungkas benar gitu, karena memang waktunya singkat ya, hanya pengantar aja saya itu pengantar untuk Ustaz Abdullah, karena yang tausiah itu Ustaz Abdullah Maulana Ustaz Luqman. Kalau saya ini memang pengawal aja, jadi kalau beliau bilang fatwa, jadi pelayan dakwah amal jariah. Kalau sekarang di Menjalan itu ada namanya Paskas. Paskas itu pasukan amal soleh yang tugasnya itu bukan bawa persenjataan, memikul beras, ngantar beras, dan ngantar beras ini ditunggu sekian banyak orang karena dia punya sensasi mengantarkan beras itu mendapatkan suasana batin yang luar biasa. Bahkan banyak kawan-kawan kita yang proses hijrah, begitu dia mengantarkan beras sampai ke pondok, badannya penuh tato. Begitu sampai di pondok, santri cium tangan. Ternyata saya ini masih dihargai orang gitu. Dicium tangannya langit, gemeteran. Masya Allah. Saya menantikan untuk bulan depan bisa ngantar beras gitu. Berasnya lama itu, kalau bisa setiap minggu ngantar beras. Masya Allah. Jadi ayat pamungkas yang saya bilang tadi itu memang kita praktekkan luar biasa. Padahal konsepnya hanya Trimurti saja, 3 malam pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi perniagaan kita, bisnis kita, program kita, agenda kita itu tidak akan pernah rugi. Untung terus itu, mustahil miskin. Nah, apa itu? Membaca kitab Allah, Quran, 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 Quran lagi, Quran terus. Kemudian menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat inilah tempatnya mahliganya masjid. Masjid tempat kita start up sholat, tapi masjid juga sebagai pusat kegiatan umat Islam. Nah, yang terakhir, bersedekah, berinfak, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, mahliganya apa? Baitul Mal. Jadi harus ada Baitul Quran, harus ada Baitullah, harus ada Baitul Mal. Jadi kalau hanya masjid saja, kita minta supaya bikin Darul Qurannya, ya kan? Bikin Baitul Qurannya. Setelah Baitul Quran, pondok masjidnya, baru bikin Baitul Mal. Terakhir bikin Baitul Muamalah. Jadi baru dia fondasi Baitullah 4 pilar. Pilar pertama maqam Ibrahim, tempat sholat, mahliganya masjid. Kemudian induknya apa induknya? Quran. Mama kita induk yang melahirkan, yang punya rahim. Quran. Quran itu rukun iman yang kelihatan, diterjemahkan lebih daripada 100 bahasa di dunia. Tak mungkin tak orang tak paham. Justru orang-orang non-muslim itu paham Quran. Dan bagaimana caranya supaya orang ini lalai dengan Quran. Dan ada rahasianya memang di dalam Al-Quran itu ada. Jadi orang-orang kafir itu diskusi sesama mereka, jangan dekat-dekat dan jangan dengarkan bacaan Quran. Bikin hiruk-pikuk, bikin program, bikin game, bikin net club, bikin diskusi, ya kan? Bikin lembaga ribawi, supaya kita jauh dari Quran. Dengar aja tanda, apalagi baca, apalagi duduk majlis seperti ini, apalagi mendakwahkan, ngamalkannya bareng-bareng, ngamalkannya berjamaah. Nah, dengan kita lalai dengan Quran, mereka bisa mengalahkan kita umat Islam.
Jadi inti daripada ayat ini nih, Fussilat ayat berapa? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal fil la'allakum taghlibun. Itu rahasianya Allah dah sampaikan kepada kita. Kalau kita mau menang, ayo kita kembali kepada Quran. Quran menjadikan spirit untuk kita bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Bergeraknya ayo kita bikin gerakan sedekah saja dulu. Kemudian baru kita serius bikin baitul malnya, baru kita minta SK daripada Basnas, kita bikin baitul mal. Kemudian menggerakkan dengan zakat. Karena kalau ada zakat kita gerakkan, kita bisa membina namanya mustahil produktif. Karena 8 asnaf. Tapi kalau baru bergerak dengan sedekah, paling satu akad seperti munzalan, baru satu akad sebenarnya. Gerakan infak beras, kumpulkan uang 1.000 sehari, kumpulkan 25.000 sebulan, tapi yang ikut 350.000 orang. Dan itu masih kecil, amat sangat kecil. Jumlah penduduk Indonesia yang muslim berapa? Coba kalau ikut 1 juta, ikut 10 juta, ikut 100 juta. Jadi berapa ribu ton bisa kita kumpulkan. Nah, ini kemampuan kawan-kawan yang menjalan, dibantulah teman-teman dari Paskas seluruh Indonesia yang digagas oleh Ustaz Lukmanul Hakim, ya, itu punya 104 kota di Indonesia dan baru mampu mengumpulkan sekitar 850 ton se-Indonesia. Jadi kalau dirupiahkan per kilonya misalkan 10.000, baru kawan-kawannya mampu mengumpulkan 8,5 miliar. Masjid kecil dalam gang. Nah, ini kan gerakan fokus Ustaz Lukman itu tak bicara lain. Dia closing GIB. Gerakan infak beras, gerakan infak beras, gerakan infak beras. Bikin paskasnya, install baitul malnya. Sekarang bikin ormas. Ormas ini sudah lebih daripada 1.000 yang ikuti pola mendalam. Kan kita mengawali aja startup baru gitu. Jadi kita karena mengkaji Quran tadi itu ketemu ayat-ayat pamungkas seperti ini, kita coba terjemahkan dan ternyata berhasil. Dan memang keberkahan suku seperti inilah yang kita harapkan betul-betul doa itu dijawab oleh Allah. Karena itu tadi taubatnya itu MSQ, masjid tempatnya, subuh ini waktunya, dan sebentar lagi kita kaji Quran. Nah, dengan 3 amalan ini, ASI ini, Al-Quran, sholat, infak. ASI itu air susu ibu, minuman balita. Tapi setelah balita ke atas sampai wafat, minuman kita itu Al-Quran sama infak, Al-Quran sama infak. Al-Qurannya bikin baitul Quran, bikin pondok masjidnya. Kemudian sholatnya bikin mahlikainya, masjidnya multifungsi, terbuka 24 jam, masjidnya romantis. Nah, kemudian bikin baitul malnya, kencelengan raksasanya dibikin. Karena kalau kencelengan masjid yang Jumatan itu kan paling lama 5 juta satu Jumat, 20 juta satu bulan, hanya untuk bayar perawatan masjid aja. Gak bisa bikin program. Nah, kalau kita bikin baitul mal, macam-macam gerakan. Tergantung Darul Hijrah ini mau gerakan apa. Gerakan infak protein bisa, gerakan pakaian untuk santri bisa. Kan kebutuhan umat ini banyak sekali. Dan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf ini luar biasa sekali banyak. Besar. Dan kita baru mulai menggali, ya paling 10 miliar satu bulan dengan gerakan-gerakan lain. Nah, kalau kita lebih berjamaah lagi, golongan ini mungkin besar. Karena potensi di Indonesia 1 juta masjid. Jadi kalau 1 juta masjid itu kumpul per menit 1.000 saja pasang tengah, 1 miliar per menit. Satu masjid kumpulkan dari tromolnya, pasang tengah 1.000, langsung jadi 1 miliar. Jadi kalau 1 miliar per menit, ya, atau 24 jam sehari atau per jam, jadi per hari kita bisa mengumpulkan 24 miliar. Nah, doakan mudah-mudahan gulungan ormas ini, orang masjid ini, PMB ini,
bisa bikin magnet untuk bisa menyatukan potensi masjid yang ada di Indonesia. Dan ini kita keliling, saya pun sebenarnya gemetar nih, tidak pernah pegang mic di luar pulau Kalimantan nih. Baru kali ini nih, memberanikan diri nih. Padahal bukan Kiai Haji saya ini, bukan. Jadi disebut Kiai Haji itu saya itu gemetar sebenarnya. Jadi kalau ketua harian bolehlah ketua harian, KH juga. Tapi bukan Kiai Haji. Kalau Kiai Haji itu beliaulah tok hajinya. Kalau di Munzalan itu ada tok iya, ada tok haji. Tok iya ini seperti saya ini yang paling tua di sana, 52 tahun. Tapi tok iya ini positive thinking, positive feeling, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil. Kita panggilkan, kita kasihkan fasilitas, kita bahagiakan, ya kita kasih tugas. Kalau salah enggak apa, salah pelan-pelan, namanya juga belajar. Jangan dimarah, jangan dicubit, jangan diapa anak-anak. Biarkan kotor mesti dapat. Jadi kita yang punya otoritas masjid ini memang harus lapang dada. Memang harus memberikan kesempatan kepada yang muda. Kalau dia punya gagasan, ya langsung terima, kasih. Jadi serahkan, jadi ahli menyerahkan kepada ahli. Karena waktu terbatas, ya, karena suruh kita harus selesai. Karena inti kita Quran, jadi kita kajian Quran. Minta doa kepada bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan berkah berlimpah untuk kita semuanya sekeluarga, bersaudara kita di dunia, bertetangga kita di akhirat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati pengurus Masjid Darul Hijrah dan juga jamaah tetap Masjid Darul Hijrah. Kita buka dengan umur kita, mudah-mudahan pembangunan Masjid Darul Hijrah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai apa yang digambar di samping ini ke depan, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Semuanya dimudahkan saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang saya hormati, ini tempat atau masjid ini namanya bagus banget. Darul itu artinya tempat, hijrah artinya hijrah, pindah. Masya Allah. Beberapa kali di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang kata-kata hijrah. Bahkan di kalangan artis sekarang, artis milenial itu ada slogan hijrah, kan itu artis hijrah. Betul tidak? Bapak tahu ya artis ya? Yang milenial tahu, yang di atas 70 kayak tahu. Bahkan menjadi slogan kata-kata hijrah. Tapi ini bukan sekedar nama, ya, jangan sekedar nama. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan dengan istilah hijrah ini supaya kita ini bisa mulia. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surah 9 At-Taubah ayatnya nomor 20, juznya nomor 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu
wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Kata Allah di dalam ayat ini, Allah ingin menawarkan dengan 3 amalan. Yang dengan amalan ini, 3 amalan ini Allah menawarkan ingin diangkat derajatnya, menawarkan agar kita semua naik level, naik derajatnya, gitu kan? Mulia di sisi Allah, di hadapan manusia. Yang pertama kata Quran, walladzina amanu. Yang pertama, tingkatkan iman kita. Tingkatkan iman kita tiap hari. Makanya dengan cara mendengar tausiah seperti ini, cara kita bisa meningkatkan iman kita. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua kata Allah, walladzina amanu wa hajaru, orang-orang yang berhijrah. Ntar makna hijrah seperti apa kita jelaskan. Walladzina hajaru, ayo pada hijrah. Hijrah bukan sekedar tempat, tapi hijrah secara maknawi. Bagaimana mencoba meninggalkan perbuatan dosa maksiat kepada ketaatan. Bagaimana meninggalkan tempat-tempat yang isinya kezaliman atau dosa maksiat. Bagaimana hijrah kepada tempat yang lebih membuat kita jauh lebih taat, jauh lebih baik, kan itu. Kemudian yang ketiga kata Allah, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim. Yuk kita sama-sama berjuang. Berjuang dengan apa? Dengan harta dan jiwa kita. Ketika ayat ini turun, berjuang itu adalah perang. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia, Indonesia itu bukan negara perang. Indonesia itu darul dakwah, negara dakwah saja. Mau perang sama siapa dulu? Betul tidak? Masa kita mau keluar bawa senjata, mau merangi siapa? Kan gitu. Kita ini darul dakwah, negara dakwah saja. Ngajak orang muslim, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang membangun masjid, ngajak orang beramal soleh. Paling kan itu, bukan perang. Nah kemudian kata Allah, a'adzamu darajatan indallah. Dengan 3 amalan ini Allah menawarkan a'adzamu darajat, ini tinggi derajatnya. Allah akan muliakan, Allah akan meninggikan derajat kita dengan 3 amalan ini. Masya Allah. Bahkan Allah mengclosing ayat ini, menutup ayat ini, wa ulaika humul faizun. Pasti kita akan menjadi orang yang beruntung, pasti kita akan menjadi orang yang menang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3 amalan. Pertama apa? Iman, hijrah, berjuang. Sama-sama. Iman, hijrah, berjuang. Lagi. Iman, hijrah, berjuang. Bersemangat. Iman, hijrah, berjuang. Lagi. Iman, hijrah, berjuang. Sampai besok. Itu jalan. Dan alhamdulillah kata hijrah itu ada di tengah gitu. Makanya darul hijrah itu tempatnya orang yang hijrah. Tempatnya orang hijrah. Masya Allah. Ini bisa jadi hijrah dari kampung masing-masing ke sini. Kayaknya nih. Betul tidak? Ini cocok sesuai dengan nama. Iya kan? Ada yang dari Tegal ke sini, ada yang dari Pekalongan ke sini. Bapak dari mana Pak? Sumedang ke sini. Dari Cirebon ke sini. Kan gitu. Bapak dari mana Pak? Cepu Blora. Jauh-jauh ke sini. Di barusan mana? Di Jakarta. Ngapain Jakarta ke sini? Dari sini ke sini lagi. Depok. Udah komplit dah di sini. Nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah, berhijrah. Nah kita bahas. Karena waktunya. Nah kok pertama kenapa harus iman dulu yang dibangun? Harus iman. Sebelum hijrah itu harus imannya dulu dibangun. Supaya hijrah itu karena Allah. Kalau hijrahnya bukan karena iman, itu sebentar dia balik lagi ke asalnya. Gitu kan? Maka yang pertama kata Allah di sini, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Wa hajaru, dia berhijrah di jalan Allah. Yang ketiga apa?
wajahadu, dia bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, a'dhamu darajatan indallah, maka dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka pasti untung, pasti menang, pasti dapat ridho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah sekarang kita bertanya, Ustaz, apa sih ciri-ciri orang beriman kan gitu? Kita selalu mendengarkan iman. Kita lihat apa cirinya, tandanya itu seperti apa, supaya kita bisa langsung praktek, bukan hanya teori tapi praktek. Nah di antara ciri orang yang beriman itu, kata Allah jelaskan dalam surah 8, surah Al-Anfal, ayatnya 2, 3 sampai 4, juznya nomor 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Suaranya berusaha apa? Ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Naik 3 watt. Alhamdulillah. Nah di antara ciri orang yang beriman itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal ini, surah ke-8, jumlah ayat 75, ayat 2 sampai 49. Apa kata Allah? Minimal di sana disebutkan yang pertama, innamal mu'minun, ciri orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah tambah imannya. Jadi kalau kayak tadi dengar ayat Allah nambah iman kita. Maka pengajian Quran itu kayak ngecas iman. Dengar ayat Allah, ada ayat tentang berita gembira, mudah-mudahan ya Allah kita dapat berita gembira itu. Mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, ya Allah mudah-mudahan kita terhindar, dijauhkan dari neraka. Kan itu. Maka dalam Quran ada basyir, kabar gembira, ada nadhir, peringatan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu totally pasrah kepada Allah dengan menyempurnakan ikhtiar dan doa. Nah kemudian di ayat 3-nya, ciri orang beriman itu kata Allah alladzina yuqimuna shalah, istiqomah ada salatnya. Istiqomah sholatnya berjamaah awal waktu, tepat waktu di masjid. Sudah berjamaah, istiqomah awal waktu di masjid. Ya, hebat ya? Coba sama-sama. Berjamaah, tepat waktu di masjid. Lagi, berjamaah, tepat waktu di masjid. Kebayang kalau masjid Darul Hijrah ini di komplek di sini ada berapa kakak? Berapa lagi ada berapa kakak? Siapa yang sudah pernah hitung? 1, 2, 3. Anak-anak kan 400 kakak. Kebayang gak kalau ayahnya saja atau bapaknya saja, gak usah ibunya, gak usah anaknya, ayahnya saja, subuh 1 orang yang datang saja, ayahnya saja udah 400 jamaah. Muat kan? Iya kalau dia bawa anaknya 1 aja yang laki-laki, berarti sudah berapa? 800. Kita gak usah mikirkan anaknya dulu, ayahnya saja dulu sudah 400 Pak. Ini pasti belum dari belakang. Lalu kita bikin program gerakan sedekah 1 hari 1.000 saja. Misalkan 30 hari berarti berapa? 30.000. 30.000 kali 400, jangan pakai lama. Berapa? 12 juta. Beneran apa nih? Kan salah-salah itu. 12 juta. Bayangkan itu kalau 1.000.
Bagaimana kalau misalkan 2.000 saja? Udah kalikan 24 juta. Tinggal mengurus masjid, bikin kotak infak. Ini kotak infak Masjid Darul Hijrah. Kita bagikan satu-satu. Ntar bikin tim 1-2 orang, kita kasih surat tugas, kita sosialisasi dengan jamaah sini untuk mengambil setiap tanggal 30. Pasti mau. Kalau atas nama masjid pasti mau. Kecuali kan selain sendiri, kalau nggak tahu mau aja. Nggak usah malu, atas nama masjid itu nggak usah malu. Ini yang potensi yang belum digali gitu. 400 kakak dan 1.000 aja, masya Allah, dari 12 juta. Ini 1.000. Sekarang saya tanya bapak ibu, satu hari anggaran rokok itu berapa ribu? Berapa? Satu bungkus berapa? Nih, berapa? 6.000. Itu rokoknya kecut itu. Kalau 4.000 rokoknya ada kecut itu nggak ada. Saya nggak rokok ya, saya tanya berapa? Ya agak enak-enak dikit lah. Kalau 20.000. 20. Itu rokok kalau disedot nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi. 20.000 kali 30. Jangan pakai lama. Berapa? Berapa? 600 kan? 600.000 kali setahun berapa? 7.200.000. 10 tahun. Banyak benar. Anggaran rokok sama anggaran sedekah itu jauh luar biasa. Ya kan? 1.000 banding dengan 20.000 jauh. Nah itulah ini yang potensi ini yang harus kita sosialisasi, harus kita support gitu, maksudnya kita dorong gitu. Gimana orang sadar bahwasanya pentingnya berinfak, pentingnya bersedekah. Selesai ini gak lama pasti masjid. Orang pengurus masjid itu pasti selesai, pasti selesai. Bangun masjid Darul Hijrah itu pasti selesai. Mau tahun ini tahun depan pasti selesai. Cuman pertanyaannya ada nggak nama kita di sini gitu? Betul tidak? Pasti selesai. Ya memang pasti. Ada nggak sedekah kita di sini gitu? Nah, gitu. Maka di antara ciri orang beriman tadi kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, ada jalan usaha, jalan jual nasi uduk, ada yang jual kerja di pabrik, ada yang tukang, ada yang becak, ada yang jadi security, ada yang guru nyuci, ada yang tukang. Jalan rezeki itu kan Allah mimma razaqnahum yunfiqun, infakkan sebagian, minimal 1.000 saja sekali. Jadi ada yang kita bersihkan tuh. Infak itu pembersih, Pak, pembersih. Saya tanya jamaah, kalau kita makan ikan asin dimakan semua atau tidak? Pak, kalau Bapak makan ikan asin dimakan semua kan? Makan semua. Baru hari ini saya dapat ilmu makan ikan asin dimakan semua. Saya pasti kelolotan. Asal jangan saya kasih ikan asin untuk suruh makan semua ya. Paling 2 yang kita buang, kita cukup makan dagingnya, kepala dan ringnya kita kasih kucing. Walaupun hari ini kucing juga gak mau, kata kucing kurang asam saya dikasih tulang. Itu kan pelajaran. Kita makan ikan asin cukup dagingnya, tulang sama ringnya jangan. Kalau Bapak makan durian dimakan semua. Gak usah. Kulit dibuang, biji dibuang, kita cukup makan daging. Artinya apa? Pelajaran kita dikasih rezeki sama Allah 1.000. Ya Allah 1.000 saja segalanya, enggak besar. Masuk masjid Darul Hijrah, isi beras. Karena ada kotak infak tuh, masuk masjid hanya bawa 1.000. Pokoknya ketahuan kalau pas diisi bunyi, ini pasti 1.000. Tapi kalau diisi kalau nggak 5.000 ya 2.000. Kalau nggak 500 ya 100 rupiah. Ya biasanya yang ngomong itu lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah inilah diantara ciri orang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Gak berat, ini pasti selesai masjid. Bangun masjid pasti selesai. Cuman sadar itu aja, sehari 1000 pasti selesai. Apalagi sehari itu. Maka kata Rasulullah, kalau tiap hari kita bersedekah itu, maka ada 2 malaikat yang mendoakan, ya Allah, ganti rezeki hamba-Mu ini. Hari ini juga ganti yang lebih baik. Gitu. Makanya kata Allah ketika Allah jelaskan di ayat 2, ayat 3-nya, ciri orang beriman itu istiqomah sholatnya sebagai rezeki diinfakkan, dapatnya ayat 4-nya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman sebenar-benarnya. Hadiahnya 3, lahum darajatun, derajatnya tinggi, wa maghfiratun, dosanya diampuni. Yang ketiga, wa rizqun karim, rezekinya berkah, rezekinya mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya tadi 3 yang ditawarkan oleh Allah. Yang pertama iman, imannya sudah cirinya tadi, sholat, infak. Yang kedua di tengah-tengah kan hijrah tadi. Kenapa kok harus di tengah? Karena kalau hijrah tanpa ada iman bahaya. Maka di awal harus iman dulu, kuatkan imannya baru hijrah. Nah makanya di tengah-tengah ini hijrah. Hijrah itu bisa hijrah tempat. Misalkan itu tadi, kita ini mohon maaf misalkan ada hamba Allah yang kerjanya dulu kerja di pabrik bir misalkan. Setelah dengar pengajian, dia hijrah ke tempat pabrik yang halal. Ustaz kan saya hanya gak minum, cuma hanya dorong raknya saja, tetap dapat dosa. Ustaz saya gak dorong raknya, cuma kasir ya tetap dosa. Gitu. Apapun yang terkait dengan minuman itu pasti haram. Yang kerja di situ kan hijrahlah di tempat yang halal. Kan gitu Pak. Atau hijrah itu makna lainnya adalah kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wal muhajiru man hajar orang yang hijrah amanahallahu anhu, apa yang Allah haramkan. Jadi kita bisa hijrah Pak, ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, lalu kita hijrah meninggalkan itu semua, mencari hal-hal atau sesuatu yang lebih halal, atau meninggalkan sesuatu yang tadi mungkin kita bisa jauh dari Allah, sekarang kita taat, kita baik. Jadi hijrah itu meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Kan itu hijrah. Makanya salah satu cara agar kita luas rizkinya, lapang rizkinya itu salah satu caranya itu dengan hijrah. Mungkin bapak-bapak merasakan sendiri sebelum hijrah dari kampung halamannya ke sini. Jadi memang ketika sudah sampai di sini ada terbuka jalan-jalan rezekinya, bisa. Kan gitu. Nah, makanya kata Allah di dalam surah 4 An-Nisa ayatnya nomor 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawaman katsiran was'a. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di bumi itu tempat hijrah yang luas. Was'a, rizki yang lapang, rizki yang luas. Jadi di antara cara membuka pintu rizki selain dengan usaha, berniaga, berdagang, itu caranya dengan apa? Dengan berhijrah di jalan Allah. Itu kata Allah. Wa may yuhajir, surah 4 An-Nisa 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawaman katsiran was'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, kata Allah, dia akan mendapati tempat hijrah yang baik, tempat hijrah yang luas, was'a, dan juga rezeki yang lapang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kawan-kawan hari ini banyak yang hijrah. Bukan hijrah tempat saja, hijrah yang tadinya maksiat sekarang kepada ketaatan, yang tadinya belum baik sekarang baik, yang tadinya nggak sholat sekarang hijrah. Bagaimana dia sholat? Hijrah yang tadinya nggak bisa Quran sekarang bagaimana termotivasi bisa Quran? Hijrah yang tadinya sholatnya mungkin banyak bolongnya, dia berusaha untuk menjaga awal waktu, berjamaah. Yang tadinya dia belum berhijab sekarang berhijab, menutup aurat. Ya. Yang tadinya mohon maaf mungkin badannya kepengen ditato semua dan sebagainya, sekarang hijrah ingin lebih baik, berhenti begitu.
Yang tadinya senang judi, khomer, main perempuan, layapan malam-malam gak karuan, dia ingin hijrah itu lebih baik. Itu hijrah. Hijrah secara makna, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wasa', maka akan mendapati tempat hijrah yang luas dan rezeki yang lapang. Itu jaminannya. Bahkan orang yang berniat hijrah itu kata Allah di ujung ayat 100 ini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi faqad waqa'a ajruhu thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah apa? Ketika dia perjalanan hijrahnya, niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, thumma yudrikul maut, kematian menimpa dia. Sudah ingin niat hijrah kepengen lebih baik, kematian menimpa dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah akan tetapkan nilai pahala hijrah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya setiap muslim itu ya harus berhijrah. Yang tadi mungkin dari malas kepada rajin, yang tadinya jauh dari masjid sekarang memakmurkan masjid, yang tadinya ogah-ogahan ibadah sekarang sudah bisa istiqomah. Kita semua harus berhijrah untuk supaya lebih baik ke depan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah diantara keutamaan hijrah. Makanya pas tempatnya Darul Hijrah. Dar itu artinya tempat, hijrah itu artinya ya hijrah, berpindah, ya bisa berpindah dari tempat asal ke tempat ke depan, gitu kan? Sebagaimana Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, Rasulullah itu berhijrah itu kan pada tahun 622 Masehi. Sekarang sudah berapa? 2023. Sekarang jadi sudah berapa tahun coba? 622 Masehi beliau berhijrah dari kota Mekah ke tempat Madinah. Bayangkan. Nah, apa yang pertama dibangun? Makasih. Apa yang pertama dibangun coba ketika saat Rasulullah hijrah? Ini. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah itu, yang dibangun itu masjid Pak. Itu yang dibangun berarti masjid, kalau tidak salah itu tidak jauh dari Yatsrib waktu itu Madinah, itu kurang lebih di atas lahan 1.200 meter persegi. Namanya Masjid Quba. Masjid apa? Quba. Yang lahannya kurang lebih 1.200 meter persegi. Nah, dari masjid itulah luar biasa Pak. Kebayang gak Pak kalau misalkan komplek ini gak ada masjidnya? Kan gitu. Bingung orang mau sholat, bingung orang mau ibadah, bingung orang mau mengumpulkan orang, bingung cari tempat sebagai majelis ilmu. Maka alhamdulillah ini developer ya ngasih tanah. Ini tanah fasum atau wakaf nih? Fasum kan, fasilitas umum. Alhamdulillah kita gunakan untuk membangun rumah Allah, masjid. Supaya apa? Kita semua kembali ke masjid. Kita semua itu pasti kembali ke masjid Pak. Cuman pertanyaannya, mau datang sendiri atau mau diantar? Saya tanya, semua kita ini pasti datang ke masjid. Saya tanya, mau datang sendiri atau mau diantar? Sendiri. Diantar? Ayo kita pada datang sendiri, jangan diantar. Kan itu Pak. Nah, Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yang dibangun beliau adalah masjid di atas lahan kurang lebih 1.200. Alhamdulillah Pak, kemarin kita ini dapat lahan tanah di dekat Cikarang sana ya. Itu Bekasi itu 1.200 meter persegi juga. 300. Hampir 300. Mau 2.000 kalau yang samping kanan kiri yang ngasih. Kalau kasih. Tapi kita dikasih, kita gak minta. Orang lucu-lucu. Ustaz ada sertifikat diwakafkan. Waduh, Masya Allah. Itu berita apa karangan
pekarangan bambu. Masya Allah, itu tanah di situ harganya berapa? 500 per meter kali 1000 berapa? Jangan pakai lama. Nah, kurang lebih 500 juta. Ujung-ujung kurang ngasih begitu. Masya Allah. Kita ini lagi ada safari dakwah, Pak. Kurang lebih ada 7 hari di Jakarta, Tangerang, Bekasi. Ya dari ini kita akan berbagi. Jadi safari dakwah ke masjid dan memotivasi masjid ini sebagai pusat ilmu, pusat ibadah, pusat generasi, pusat kaderisasi gitu. Kita motivasi. Ya motivasi. Gimana caranya warga itu mencintai masjid, kembali ke masjid. Ya, kembali ke masjid, mencintai masjid. Kalau sudah di masjid itu tenang gitu. Apalagi dikasih kopi. Tenang. Kan saya yang lain gak dikasih. Namanya pilih kasih. Kalau tidak pilih kasih ya kalau Kalau Bapak mau ya. Bayangkan Pak. Jadi semua kita ini kembali ke masjid. Pasti ke masjid. Cuma pertanyaannya mau datang sendiri atau mau diantar? Bapak mau diantar sendiri atau diantar? datang sendiri. Diantar sendiri. Alhamdulillah. Bapak diantar atau datang sendiri? Diantar. Diantar. Tidak insyaallah. Nah, ya makanya itu Rasulullah beliau bangun itu adalah Masjid Quba. Di situlah pusat kaderisasi para sahabat gitu. Ini namanya kaderisasi. Masya Allah. Nah kemudian disitulah ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah baru para sahabat-sahabat setelahnya menentukan kan kapan awal tahun baru Hijriah. Ahli sejarah ada yang mengatakan ketika Rasulullah hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Tapi setelah kesepakatan beberapa sahabat, akhirnya bulan Muharram itu di kalender nomor pertama. Gitu. Jadi kalender pertama, bulan pertama dalam Islam itu Muharram. Walaupun Rasulullah hijrahnya dari kota Mekah menuju ke Madinah itu, ahli sejarah mengatakan bulan Rabiul Awal kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Coba kita ulangi hafalan kita waktu TK dulu. Sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah jamaah hafal semua. Kalau sama ustadznya. Syawal, jadi Muharram bulan pertama. Itu dalam surah 9 atau ayatnya nomor 36, juznya nomor 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, yang istimewa. 4 bulan itu apa dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu pertama bulan Rajab, bulan ke-7, yang kedua bulan Dzulqa'dah, bulan 11, yang ketiga bulan Dzulhijjah, baru yang pertama bulan Muharram. Ngafalnya mudah. 1, 7, 11, 12. Pertama bulan Muharram, 7 bulan Rajab, 11 bulan Dzulqa'dah, 12 bulan Dzulhijjah. Coba sama-sama. 1, 7, 11, 12. Biasanya kalau pakai nomor-nomor kan cepat hafal. Ya gitu. Ada dulu film waktu kita masih kecil. Kita kan dulu masih kecil Pak. Bapak pernah kecil kan? Masa muncul sekali. Kita dulu kan waktu masih muda masih kecil itu nonton film setiap minggu. Ada yang pakai udeng-udeng, dadanya dibuka, pakai sapu. Di sini ada tulisan 212 siapa? Siapa? Dulu Sabda. Itu film favorit Bapak kayaknya. Itu kalau nomor-nomor cepat apa? Makanya 11, tadi apa? 1, 7, 11. Itu bulan mulia. Maka kita hari ini Pak berada di bulan yang istimewa. Namanya bulan Hurum, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan. Ketika kita beramal soleh, dilipat gandakan amalnya. Kita berada di bulan, apalagi bulan depan itu bulan yang super mulia karena bulan haji, bulan kurban, bulan haji, bulan kurban. Mudah-mudahan di sini pada kurban semua.
Jangan hanya menerima daging kurban terus, tapi kita kurban gitu. Caranya gimana Ustaz? Ya udah kita bikin tabungan kurban. Bikin tabungan kurban supaya tidak berat. Sekarang kan kambing harganya berapa? 1 juta. Itu cempek namanya. Ya 3 juta lah standar. 3 juta bagi 12 berapa? Berapa? 2,5. Berapa? 2,5. 2,5. Pinter. Jadi 2,5 Pak. Sebulan 2,5 kita bisa kurban. Kalau kita biasa kurban, itu kalau nggak dapat daging kurban pun nggak masalah. Gitu. Tapi kalau kita nggak biasa kurban, hanya terus tiap tahun hanya menerima daging kurban dari panitia masjid. Giliran tahun ini kita nggak dapat daging kurban, kita sentimen sama panitia, memang dia kurang ajar. Saya nggak dikasih daging kurban. Gitu. Karena biasa menerima. Tapi kalau kita berkurban itu mentalnya beda. Kalau kita berkurban, ya Allah, yang punya sendiri saja kita kurbankan. Kalau dikasih, ya alhamdulillah, gak dikasih nggak masalah, karena punya sendiri saja dikurbankan. Tapi kalau kita mentalnya hanya menerima daging kurban 10 tahun, 15 tahun, susah. Kita rubah pola ini. Selama ini kita motongkan kambing orang, motongkan kurban orang, makan daging kurban orang. Kita rubah. Gimana caranya kita bisa berkurban? Ustaz, ini waktunya mepet. Oke, kita niatkan tahun depan 2023 1444 Hijriah kita berkurban. Pak Ustaz bikin di sini daging kurban, daging kurban, tabungan kurban, data semua, data bikin dan amanah artinya bikin tim yang untuk ngurus satu orang untuk menerima tabungan kurban. Jadi apa? 400 kurban, bayangkan. Jadi warga sini bukan hanya untuk di sini saja, tapi bisa distribusi, memberi. Ini sifat memberi ini yang harus ditularkan. Jadi bukan hanya memakan daging kurban untuk warga sini saja, tapi bisa memberi warga lain. Ini kan tahu, ya kan? Jadi bisa bersedekah, bukan untuk sendiri, tapi bisa bersedekah untuk orang. Bisa kita tunjukkan kampung-kampung kita mana yang ada kurban. Dari sini kita titip sana 3, kampung sana 4, kita yang di Jawa sana, yang di Sumatera kirim, yang di Cibinong kirim, yang di Banten kita kirim. Dari mana? Dari warga sini. Mantap. Itu ke depan itu sudah. Buat kita belum ada kan? Belum. Makanya ntar dibuat saja. Setuju ya kalau ada tabungan kurban? Setuju Pak ya? Setuju. Ya, caranya gitu. Bikin tabungan kurban. Sebulan hanya 2,5. Kita bisa berkurban untuk keluarga. Istri dapat pahala, 3 anak kita dapat, ayah ibu kita dapat. Kenapa kata Allah? Karena di dalam surahnya 22, namanya surah Al-Hajj, ayatnya 34 juz 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslim wa basyiril mukhlisin. Setiap umat itu kami syariatkan penyembelihan kurban. Tujuannya apa kata Allah? Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Min bahimatil an'am, yaitu berupa al-an'am, binatang kurban. Ya Allah, alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Dari 15 tahun tak pernah kurban, dari 10 tahun tak pernah kurban, dari 5 tahun tak pernah kurban. Alhamdulillah ya Allah, dari 3 tahun tak pernah kurban. Itu beda Pak kebahagiaannya, dan Allah akan ganti yang lebih baik. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya inilah ya di antara motivasi gimana caranya kita bisa berhijrah di jalan Allah, ya bisa lebih baik. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Wahajaru wajahadu. Wajahadu itu artinya kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Ya berjuang apa saja yang Allah titipkan kepada kita sama-sama berjuang. Kita punya tenaga kita sebagiannya untuk berjuang di jalan Allah. Kita punya duit kita digunakan sebagian berjuang di jalan Allah. Kita punya ilmu kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi punya profesi apa? Dokter. Ya bagaimana sebagian profesi itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, nolong orang. Kita punya tenaga, kita bisa tukar. Gimana bisa berjuang menolong agama Allah? Oh, kita sebagai apa lagi?
sebagai misalkan sebagai guru, sebagai apa gitu kan. Semua harus kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Baru kata Allah, a'dhamu darajatan indahu, tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan Allah memberikan kepada kita kemenangan, kesuksesan, keberkahan dengan 3 amalan. Yang pertama apa tadi? Lupa. Yang pertama tadi, tingkatkan iman kita. Yang kedua, berhijrah. Sungguh-sungguh, hijrah itu sungguh-sungguh. Hijrah bukan hanya sekedar slogan atau umbul-umbul atau sekedar hanya cap, tapi ada makna yang berat di situ, ada makna yang berbobot. Gimana hijrah itu kita ingin lebih baik dari sebelumnya. Yang belum sholat jadi sholat, yang pelit jadi baik, yang pemarah sekarang menahan emosi. Kan itu yang ke masjid sekarang ke masjid itu hijrah benar. Dan yang ketiga adalah berjuang. Dan yang terakhir, apa yang terakhir sebelum kita tutup, ada satu amalan yang bukan hanya angkat derajat, tapi amalan itu bisa menjadi amal abadi. Kita meninggal tapi bisa berbuah amal ini menjadi amal abadi. Apa itu? Bangun masjid, berdonasi, berinfak, bangun masjid Darul Hijrah. Apa kata Rasulullah? Man bana masjidan lillah kama hasaqatin aw ashar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa kata Allah yang membangun masjid seperti tempat burung, Pak? Tempat burung kan kecil. Itu hanya bahasa saja, bahasa kiasan saja. Gak mungkin ada masjid segini. Ini bahasa hiperbola atau bahasa kiasan. Jadi siapa yang ikut membantu pembangunan masjid? Contohnya apa yang kita lihat ini Darul Hijrah. Awas bahkan lebih kecil dari ini. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan siapkan rumah di dalam surga, istana di dalam surga. Masyaallah. Apalagi duitnya juga, tenaganya juga. Kalau pas lagi senggang, misalkan bapak-bapak di sini, Mas Heri, ayo bantu, ada royok, bantu apa? Kenapa? Itu yang amal ibadah abadi. Kata Rasulullah, "A'mar ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku kisaran 60 sampai 70. 60 sampai 70 saja. Umurnya sampai segitu, tapi gimana caranya amal ini tidak terputus? Jadi umur terputus, pahala jariah mengalir terus. Sama-sama. Umur terputus, pahala jariah mengalir terus. Passive income. Kalau orang sekarang itu ngomongnya passive income, artinya orangnya tidur, terus mesinnya jalan terus, mesin duitnya jalan terus. Nah, artinya orang yang meninggal, orangnya wafat, meninggal itu wafat, kemudian apa? Tapi mengalir terus jariahnya. Kayak contoh nih, ini yang sedekah mic nih. Sampai bapak-bapak menikmati tausiah kita pagi ini, dengarkan ayat, dengarkan hadis Rasulullah. Mungkin yang sedekah mic ini orangnya sudah meninggal, tapi mengalir dia, Pak. Orang yang sedekah karpet, tadi kita sujud, alhamdulillah empuk karpetnya. Orangnya yang sedekah karpet ini orangnya sudah meninggal, mereka mengalir di alam kubur, ya kan? Orang yang sedekah misalkan ini kok dari sini ke sini, ini mungkin 16 bulir ukurannya mungkin kan, tertahan. Alhamdulillah kita bisa aman seperti ini. Kemudian ada pasir, ada semen, ada batako dan sebagainya. Kita enak-enakan di masjid ini. Kita sholat, kita ibadah ini. Atas mereka infak mereka mengalir pahala. Jadi mereka dikubur, tapi pahala mengalir terus. Mereka sudah mati, tapi terus mengalir. Jadi sebelum kita dapat pahala pagi hari ini, mereka sudah dapat dulu. Itulah yang disebut oleh Rasulullah, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Umur kita putus, tapi pahala wakaf, pahala sedekah mengalir terus. Makanya ini harus dilanjutkan. Mudah-mudahan kalau tahun depan saya kesini lagi, lu sudah jadi. Mau nggak kalau saya kesini lagi? Mau aja atau mau banget? Silaturahim. Saya rasa bukan lagi ceramah lagi, motivasi saja. Nah, kita ini orang beriman itu kata Allah dalam surah 49 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu ikhwah. Walaupun kami datang dari jauh, dari Pontianak, Kalimantan Barat, kalau kita ini sama-sama
diikat dengan kalimat la ilaha illallah, kita ini saudara. Ya, saudara, walaupun saya belum kenal Bapak belum kenal saya, karena kita sama-sama orang masjid, kita sama-sama berjamaah, kita ini saudara. Bahkan kalau sama saudara itu jangan suka sentimen, jangan suka merasa buruk, jangan suka cari-cari kesalahan. Kita sama tetangga kanan kiri Pak, terus harus positif thinking, jangan sudut. Dia beli motor, jangan gitu, enggak. Dia beli motor, jangan-jangan ada Pak Tuyul ya. Ya kalau sama tetangga kita harus positif tinggi. Soalnya kalau kita terus negatif pikirannya sama tetangga depan, kanan, kiri, ini kita sakit, hati kita sakit. Iya kalau nggak stres, iya kalau nggak stroke, itu bahaya. Makanya untuk menetralisir pikiran kita ini, lihat tetangga kanan kiri itu positif saja, positif. Kenapa banyak sekali itu orang stres? Orang stres, karena itu tadi berfokus memikirkan orang lain dan isinya itu negatif. Ya, berarti hatinya belum bersih. Nah itulah pentingnya pengajian, pentingnya baca Quran, pentingnya tausiah, pentingnya sholat malam, pentingnya 5 waktu untuk membersihkan penyakit hati. Yang tadinya kita sudut sama tetangga, cari-cari kesalahan tetangga, kemudian juga perasaan buruk dengan tetangga, itu akibat dari itu tuh. Gak bersih hati. Makanya melihat orang positif. Ya. Dan kembali lagi, bahwasanya ini mudah-mudahan masjidnya segera jadi 2 lantai ya. Nah, masjidnya 2 lantai, alhamdulillah. Kalau ini masjidnya sudah bisa digunakan, bersyukur kepada Allah. Kami di Kalimantan Barat sekarang juga sedang menggagas pembangunan masjid. Bisa dilihat di samping kita. Ini namanya Masjid Ka'bah. Yang tahu-tahu nama Ka'bah kita buat di sini di Kalimantan. Tapi kalau bapak-bapak dari komplek ini mau haji bukan ke Kalimantan, terus hajinya Kalimantan mana hajinya? Pontianak. Hajinya tetap Kota Mekah. Ya, cuma ini arsiteknya. Kalau ini kan arsiteknya, saya gak melihat gambarnya tadi itu arsitek modern, minimalis itu kan. Saya lihat itu di sana, masya Allah bagus. Gambarnya bagus maksudnya. Kemudian aslinya bagus juga, gambarnya bagus, namanya arsitek. Nah tapi arsitek itu, kalau itu gambarnya seperti itu, kalau ini gambarnya di samping paling bawah. Nah itu gambarnya kayak apa? Tujuannya apa? Ntar ini bisa manasik haji. Jadi orang sebelum haji, sebelum umroh Kota Mekah sana bisa latihan di situ. Dan dari sana nggak pakai, karena ukurannya hampir mirip, 13 dan 13. RAB-nya gak banyak, hanya 1,5 saja. 1,5. Kalau ini RAB-nya berapa? 3 ya. 1,3. Ya mirip-mirip lah. Alhamdulillah. Tapi ini sudah hampir finish nih, Pak. Dan jadi kita bisa cari lahan-lahan amal bukan hanya di sini, tapi bisa di tempat lain. Karena semuanya akan jadi saksi. Apalagi sudah bicara masjid kan jadi saksi. Karena surah Yasin itu udah kita hafal. Surah Yasin itu surah 36 ayatnya 65. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kata Allah, tangan-tangan ini bisa bicara. Ini pernah bantu masjid di sini, pernah nolong masjid di sana, pernah bantu masjid di sana, pernah bantu masjid di sana. Wa tashhadu arjuluhum, kaki ini juga jadi saksi. Semakin banyak kita ke masjid ini, Pak, kaki ini jadi saksi. Makanya di antara amalan yang bisa menghapus kesalahan itu kathratul khuthah, ilal masjid. Jadi banyak langkah kita menuju masjid. Alhamdulillah, kalau di sini masjid Darul Hijrah itu ada 400 kakak muslim semua ya. Muslim semua ya. Ada yang non muslim ya, nggak apa-apa. Kalau bisa becak masjid boleh. Minimal ya, lama-lama dapat hidayah. Kalau di masjid ini, Pak, sekitarnya itu hutan. Ya bukan hutan apa? Ilalang lah begitu. Kemudian hanya ada 30 kakak. Ya benar ya, 30 kakak kan? 30 kakak. Jadi kita gagas masjid ini supaya mereka 30 kakak itu bisa terselamatkan, bisa sholat berjamaah di sini. Jadi kalau di Pontianak masuk Kabupaten Kepulauan itu 11 kilo, Pak.
jalannya mengecil. Nah, di situ kita gagas supaya apa? Itu warga hanya 30 kakak bisa ada masjid dan sholat di situ. Dan ini di belakangnya ada lahan 12 hektar tanah orang. Mudah-mudahan dikasihkannya masjid. Nah, alhamdulillah ya kita sedang sama-sama berjuang. Mudah-mudahan masjid ini selesai, masjid ini juga selesai. Soalnya kalau bicara masjid bukan bicara pribadi, bicara generasi. Coba saya minta satu. Bentar Pak ya, sebelum kita tutup dengan doa. Nah, di depan ini ada sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini caranya gimana? Bisa. Ini kita gak ada paksaan Pak. Bapak mau ada masjid sini, alhamdulillah. Mau masjid sini, alhamdulillah. Karena semuanya itu rumah Allah, bukan pribadi. Silakan di sini kalau memang bapak-bapak mau ngambil sertifikat wakaf ini, di bawah ini ada nomor rekeningnya. Namanya nomor rekeningnya BSI Bank Syariah Indonesia 47071407-nya 3 kali atas nama Masjid Ka'bah. Kalau sudah transfer bisa konfirmasi ke sini nomornya. Nah, konfirmasi Ustaz, alhamdulillah transfer tadi. Ini nomor beliau langsung. Nah, caranya bagaimana? Bisa cash. Yang kedua, caranya juga bisa non cash. Nah, caranya cash atau caranya non. Kalau cash silakan, kalau enggak pun apa-apa. Kalau cash itu di sini ada 2 nominalnya. 500 ataupun 1 juta. Bisa donasi 500.000 atau 1 juta. Biar kita banyak keterlibatan orang. Nah, niatkan untuk siapa? Untuk di depan. Niatkan atas nama orang tua kita. Jadi wakaf ini sedekah ini kita niatkan atas nama orang tua. Ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ambil silakan tunjuk tangan. Tidak pun apa-apa. Jadi sifatnya bagaimana kita membuat banyak amal, ya enggak? Banyak amal. Jadi di sini ya, di sana juga. Jadi di sana digunakan untuk sholat, di sini digunakan untuk sholat. Kalau ini memang baru merintis 4 bulan. Kalau ini sudah digunakan, tinggal dialusin lagi. Kalau di sana memang baru merintis 4 bulan. Nah, silakan. Kalau ada yang mau ngambil, ada. Ini bisa cash, bisa non cash. Non cash itu hanya dikasih waktu 2 bulan. Misalkan 2 bulan itu, ini bulan apa? Juni ya, Juli Agustus. Jadi ini bisa diambil sertifikat, ya Pak, bisa diselesaikan hanya 2 bulan. Ya, demikian. Silakan kalau ada yang mengambil, ada. Nah, silakan yang mengambil. Nah, silakan. Ada yang ambil. Atas nama ayah ibunya ya boleh, anak nama pribadi pun boleh. Baik. Ada lagi? Cukup? Ada? Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan yang masjid ini segera jadi. Ya, ini tinggal dipoles saja nih. Tinggal finishing karena ini sudah digunakan untuk sholat. Beda dengan masjid ini. Kalau masjid ini memang baru 4 bulan merintis. Mudah-mudahan lain masa Ustaz saya datang ke sini lagi, mudah-mudahan bisa selesai. Kita doakan. Amin Allahumma amin. Kita baca surah Fatihah. Siapapun donatur masjid Darul Hijrah mudah-mudahan rezekinya lancar. Rezekinya barokah. Siapapun yang ikut bangun masjid Ka'bah ini juga rezekinya lancar, rezekinya barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup dengan doa, ada satu pengumuman. Kami sedang membuka program kaderisasi, Pak. Kaderisasi dai dan imam muda. Dai dan imam muda. Jadi kalau
Dari sini, dari Masjid Darul Hijrah, bapak-bapak punya anak yang memang jiwanya dakwah, senang dakwah, itu bisa kita kader di Pontianak. Itu hanya 4 semester atau 2 tahun. Yang mewakili masjid saja, supaya ada kaderisasi. Setelah kita bina, kita gembleng, selama kita tarbiyah selama 4 semester, nah sampai di sini udah bisa khotbah, udah bisa imam, udah bisa ngisi pengajian ibu-ibu, udah bisa ngisi TPA, bisa. Itu umur di atas umur 17 tahun, ya, lulusan SMA. Nah, bisa Pak. Kalau misalkan, bahkan kalau misalkan ada anaknya nggak sekolah, tapi kepengennya mondok saja bisa juga. Cuma syaratnya satu, sehat jasmani rohani, tidak nakal, kemudian Qurannya lancar. Ya, Qurannya lancar. Jadi kalau memasukkan anak ke pondok itu cari anak yang pintar supaya jadi ulama. Jangan cari anak yang paling bandel. Mau paling bandel, saya masukin bapak ke pondok. Jangan gitu. Selama ini begitu orang tua. Akhirnya apa? Di pondok kabur, di pondok terbang, di pondok jebol tanah, wah macam-macam lah. Saya itu lama di asrama, jadi ngurus anak-anak begitu luar biasa. Jadi kalau 4 anak ini yang paling pintar biar jadi ulama, masukin pondok. Jangan ini yang paling pengaruh, nakal, susah diatur, masukin pondok. Yang gitu, rubah sekarang. Pilih anak yang paling pintar, masuk ke pondok. Ya, ini berita. Silakan kalau ada yang berminat, kita bisa menghubungi nanti, bisa sampai kepada kita. Dan sudah kita didik di sana 4 semester, 2 tahun, balik ke sini ada kader, bisa imam, banyak hafalan Qurannya, hafalan hadisnya, bisa khutbah, bisa imam, bisa ngisi pengajian, bisa. Nah, tapi kalau sudah sampai sini dikasih waktu untuk berceramah, jangan sudah dikader lalu sama pengurus didiemin, jangan gitu. Kita kasih waktu dia untuk tampil. Nah makanya hilangkan senioritas. Ya, kita kasihkan dia panggung untuk dia berekspresi dakwah, untuk tausiah, mengisi kajian. Kayak saya dulu dikader oleh guru. Dulu kalau guru saya itu mau ceramah itu, dia bilang, "Uzlah 5 menit." Saya ceramah 5 menit, baru 5 menit. Lama-lama 10 menit, 10 menit. Lama-lama 15 menit. Mama, udahlah kamu sendiri aja. Sendiri aja kamu. Jadi kan kita dikasih waktu. Kalau senioritas itu jangan. Pinter sendiri, hebat sendiri jangan. Makanya namanya program kaderisasi. Jadi kita mengkader. Sama juga imam Pak. Imam itu kalau ada anak muda, memang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, banyak hafalan, kita kasih waktu, kita kasih ruang untuk bisa berimam. Jangan memaksakan diri, jangan. Jadi harus kita kasih waktu. Itu namanya kader. Makanya kita sebagai orang tua harus legowo kalau ada anak yang lebih bagus tajwidnya. Kita toh gak ada ruginya juga jadi makmum, mendengarkan, menikmati bacaan yang panjang, bagus. Ya jangan panjang-panjang amat ya. Misalkan sholat yang dibaca Al-Baqarah, Masya Allah, insya Allah bubar jamaahnya. Kan itu yang paling sederhana, tapi jangan. Demikian ya. Mudah-mudahan saya ada kader dari sini. Kemarin saya di Bekasi sudah ada 2 kader. Kita kader di sana di pondok kami, namanya Pondok Khiliatul Mustafa. Jadi pondok kaderisasi yang biasanya dari sana kita rubah dari sini ke sana. Gantian dong. Yang biasanya itu dari Kalimantan ke Jawa, ke Jakarta, kita gantian. Orang Jakarta susah. Kan gitu, orang Jakarta, orang Jawa susah. Tapi kaderisasi sama aja di sana, ilmu orang bagus banyak. Insyaallah kita kader di sana selama 4 semester. Balik lagi ke sini, Pak. Insyaallah sudah bisa ceramah. Yuk kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudah-mudahan pembangunan Masjid Darul Hijrah dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Siapapun donatur di sini yang ikut berkontribusi bangun masjid ini, ada yang bantu semennya, cucuknya, pasirnya, pintunya, AC-nya, mimbarnya, semua mudah-mudahan menjadi amal terbaik, menjadi amal yang soleh serta jariah. Ya Allah, demikian juga siapapun yang ikut bangun masjid Ka'bah, mudah-mudahan amalnya panjang, rezekinya lancar, barokah selamatnya. Ya Allah, mudah-mudahan program kaderisasi dari muda dan imam muda, mudah-mudahan rekrutmen ini bisa terus berkembang, santrinya banyak.
sehingga hadir kembali lagi ke masjid masing-masing sudah bisa tausiah, ceramah, jadi imam, jadi pendakwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak Kiai Dusna, Maulana dan Kiai Haji Muhammad Hasan yang sudah berkenan ya, membagi nasihat, yang berbagi ilmu, nasihat buat kita semuanya. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir pada pagi hari ini menjadi hamba Allah yang spesial di hari ini. Ya, Allah terima segala ibadah kita semuanya, ya, dimudahkan segala urusan kita semuanya. Dan sekali lagi buat kiai-kiai kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan memberkahi usianya, memberkahi ilmunya, diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita pada pagi hari ini yang menyambut hadir kiai-kiai mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman dan saudara kita dari paskesnya dan saya semua terima kasih yang hadir. Dan kemudian bagi bapak-bapak ya, para jamaah yang berkenan untuk hadir pada hari ini, di teras sudah kita siapkan sarapan ya, bagi yang mungkin masih bisa untuk sarapan silakan, tapi yang bagi mau berangkat kerja ya kami juga tak bisa memaksa, tak bisa menahan karena juga ada kewajiban yang dilaksanakan. Demikian mungkin dari kami. Sekali lagi Kiai Yusra, Kiai Haji Hasan, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika penyambutan kami kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak atas doa-doanya juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak, kita bisa sarapan. Foto-foto dulu. Baik, bapak-bapak mohon berkenan kita foto bersama dulu sebentar ya, 3 menit, 3 menit. Mari Pak, biar bisa